Ya, halo, Halo guys, semuanya. kembali lagi ke Makanja on Air. Ya, setiap hari Kamis tentunya kami dari kantor cabang Palopo akan melakukan live mengenai layanan JKN. Jadi teman-teman bisa bertanya apapun kendalanya mengenai BPJS Kesehatan atau Jaminan Kesehatan Nasional. Yuk. Yang pertama dari Kakak Dwi Juli. Sekarang nggak pakai kartu ya Kak. Nah, kalau untuk Kak Dwi Juli, ini Ya. Kak Fatur gimana ketentuannya terkait dengan kartu? Bisa dicetak tidak sekarang kalau misal kartunya hilang? Nggak usah dicetak karena sekarang bisa pakai aplikasi mobile JKN. Jadi tinggal kasih saja KTP gitu, ditunjukkan KTP-nya. Bukan begitu? Betul. Jadi Kak Dwi, kalau misal Kak Dwi sekarang kartu JKN-nya itu hilang atau tidak ada kartu yang dipegang mau berobat ke rumah sakit. Nah, sekarang kalau kebijakan di kita BPJS Kesehatan sudah tidak mencetak kartu lagi. Tapi kalau Kak Dwi mau mengakses kartunya itu bisa melalui aplikasi mobile JKN Kak Dwi. Nah, di aplikasi mobile JKN di sini ada menu kartu di bagian bawah sini Kak Dwi. Ini kayaknya enggak kelihatan ya Kak Dwi. Ya, nggak kentara. Tapi tenang Kak Dwi, kalau Kak Dwi mau ke rumah sakit itu bisa cukup pakai KTP atau NIK yang ada di KK. Nah, terus kalau Kak Dwi bingung ini statusnya aktif BPJS-nya atau tidak, Kak Dwi bisa cek melalui WA Pandawa Kak Dwi. Ya. Nah, jadi kalau Kak Dwi, anunya? jadi Kak Dwi Anunya bisa tahu, cek. yang nomor Pandawa. Jadi nomor Pandawa itu Kak Dwi 08118 165 165. Ya, jadi cukup di WA saja di nomor Pandawa bisa. Jadi di menu Bisa Pandawa dilayani itu lewat situ. bisa ada menu informasi Kak Dwi. Nanti Kak Dwi sisa masukkan NIK-nya saja. Ya, nanti itu kebaca. Terus Ada. Mas Eko, Kak kalau cabut gigi bungsu bisa pakai BPJS enggak ya? Bisa kok Kak di FKTP-nya. Ya, saya baca. Tapi Kita tahu ada bertanya dari tapi Kak kenapa Wicu. pakai BPJS Mandiri kalau ke rumah sakit banyak alasan tidak ada kamar? Aduh, gimana tuh Kak Latif kalau kayak gitu? Ini kalau alasannya tidak ada kamar harus kita cek dulu di rumah sakit mana kejadiannya kapan, terus kita lihat ini beneran tidak ada kamar atau gimana. Ini beneran tidak ada kamar atau gimana. Karena kalau untuk ketersediaan kamar itu sebenarnya Kak Dwi bisa cek juga di aplikasi mobile JKN Kak Dwi. Di aplikasi mobile JKN ini Kak Dwi bisa cek di rumah sakit A misalnya itu apakah ada kamar yang tersedia atau full. Terus di IGD-nya itu Kak Dwi bisa lihat di ruangan IGD, sekitar IGD itu kami mewajibkan seluruh fasilitas kesehatan terutama rumah sakit untuk menampilkan informasi ketersediaan tempat tidur. Jadi Kak Dwi bisa lihat tuh di situ. Kalau misalnya dari kakak-kakak perawat di IGD sampaikan kamarnya full. Nah, Kak Dwi bisa cek di layar yang tampil itu beneran full atau gimana. Nah, Kak, selanjutnya nih ada yang bertanya dari Kak Azahra. Kak, BPJS sama Vaskes beda atau sama? Kak, BPJS sama Vaskes beda atau sama Ji? Ya. Nah Kak, kalau BPJS itu mungkin yang kakak maksud itu yang kartu BPJS-nya. Nah kalau Vaskes itu rumah sakit, puskesmas, dokter keluarga itu yang namanya Vaskes. Ya. Nah untuk kepesertaan BPJS, masing-masing peserta itu sudah terdaftar Vaskes tingkat pertamanya Kak. Yang pertama kalau misal kakak terdaftar di dokter umum itu sudah ada dokter giginya juga Vaskes dokter giginya. Itu maksudnya Vaskes. Terus ini Kak ada bertanya Loksun. Kelas 3 sekarang gratis. Jadi kalau kelas 3 itu ada yang tanggungan pemerintah ya? Iya betul, PDI namanya Kak. Tapi ada juga yang mandiri. Dia masuk di kelas 3 gitu. Jadi tidak semua itu gratis, tapi ditanggung. Ada juga yang ditanggung sama pemerintah gitu Kak.
Pertanyaan menarik, joget dulu dong. Udah disuruh joget. Bang mau tanya, kalau Bang masuk ke calon melakukan tunggal dari rumah sakit sehingga kalau desain itu nanti gimana? Ke kelas Apa bisa bagi BPJS? ini Itu mah Bang BPJS yang bareng gak pakai kartu juga. Ya itu pertanyaan Kak Yulia. Kak Yulia, Bang BPJS yang berbayar nggak pakai kartu juga bang. Nah untuk sekarang kalau misalnya Kak Yulia sudah tidak ada kartu fisiknya, itu memang sekarang kita sudah tidak mencetak kartu fisik seperti yang beberapa tahun silam. Tapi tenang Kak, kalau untuk kartunya itu sekarang gantinya bisa pakai KTP, atau kalau misal tidak ada Ya, KTP bisa pakai bisa. KK kalau mau berobat. Tinggal ada juga kan aplikasinya, Iya, aplikasi boleh pakai mobile JKN juga Kak. Pokoknya intinya sekarang itu sudah tidak pakai kartu ya guys. Jadi untuk teman-teman semuanya perlu kami sampaikan kalau untuk sekarang di Vaskes kita sudah mewajibkan seluruh Vaskes menerima peserta tanpa mewajibkan untuk melampirkan kartu BPJS. Jadi di Vaskes itu tidak lagi mewajibkan melampirkan kartu BPJS seperti yang tahun-tahun sebelumnya. Jadi sekarang sudah bisa pakai KTP atau NIK. Yang penting kakak-kakak semuanya dipastikan Kepesertanya aktif. kepesertaannya aktif, terus datanya valid. Karena kadang ada yang NIK-nya itu belum valid Kak Fatur. Gitu. Ya, ada bertanya lagi nih Kak. Dari Kak Hartati Mulyadi. Kak, pelayanan KIS sama BPJS kelas 3 disamain nggak perawatannya? Mungkin Kak kelas-kelasnya kayaknya ini. Kak Pelankis sama BPJS. Nah Kak, ini kami luruskan juga, KIS dengan BPJS itu sebenarnya satu kesatuan. Ya, KIS betul. itu nama kartunya, kartu Nama Indonesia kartu Sehat. Indonesia Sehat. Nah, Itu yang BPJ. dimaksud dengan kartunya. Ya, kartu Indonesia Sehat itu Kak. Nah kalau BPJS itu BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara program JKN. Jaminan Kesehatan Nah untuk Nasional. pelayanan di rumah sakit, yang membedakan itu sebenarnya dia di hak kelas rawat inapnya Kak. Tapi kalau untuk obat, Pelayanan juga. medis itu diberikan sesuai dengan kebutuhan pasien, sesuai indikasi medis Kak. Tenang. Jadi sebenarnya tidak dibeda-bedakan guys, cuma karena hak rawatnya, yang kamarnya berapa, kelas 1 berapa orang Kak? 2 orang ya. Kalau untuk kelas 1 itu bednya itu ada 2 dalam satu kamar. Kalau kelas Kelas 2 2 maksimal 4. maksimal 4. Terus kelas 3 maksimal 6 Kak. Ya, jadi soal pelayanan sebenarnya overall sama Kak. Oke, terus Kak Yohana IP Erax apa bisa pakai BPJS? Selama itu indikasi medis boleh Kak, dijamin. Jadi sebenarnya semua ditanggung sesuai dengan indikasi medis dari dokternya. Gitu. Kak Sabri, bila kendala menggunakan BPJS untuk operasi sesar apa aja yang harus disiapkan? Kak Sabri, sebenarnya kalau untuk SC kendalanya kita itu mengikuti indikasi medisnya sih Kak. Jadi memastikan saja untuk meminimalisir kendala, dipastikan kepesertaannya aktif. Terus untuk SC-nya itu dipastikan juga Kak itu atas rekomendasi dokter, bukan atas permintaan sendiri. Jadi dokter yang menentukan apakah proses persalinannya itu normal atau harus melalui operasi SC. Jadi bukan atas permintaan sendiri ya Kak. Ya. Pokoknya sesuai indikasi medis semua guys. Kak, kenapa ndak aktif orang tuaku padahal sebagai tanggungan PNS dan rutin bayar? Kak Musa, ini terdaftar PNS-nya itu ayah atau ibunya, terus kami pastikan sih Kak kendalanya nonaktif karena apa? Karena
Kalau untuk PNS sebenarnya itu selama pesertanya masih aktif sebagai pegawai negeri sipil harusnya masih aktif sih Kak, karena itu dipotong langsung di gajinya, kecuali mungkin ada data yang tidak valid, misal data kependudukannya, nah itu dilakukan validasi terlebih dahulu. Nah ini Kak ada bertanya Kak Gisha, Kak saya BPJS PBI aktif, BPJS PBI aktif tapi punya tunggakan, apa bisa dipakai kalau melahirkan itu, gimana itu Kak? Selama kepesertaannya aktif, untuk persalinannya dijamin kok Kak, selama itu sesuai prosedur. Nah cuma untuk tunggakannya itu tetap menjadi wajib bayar. Nah kalau misal kakak sekarang ada tunggakan, terus sudah ada kemampuan, boleh dilunasi tunggakannya Kak. Tapi kalau untuk pelayanannya, selama kepesertaannya aktif dan sesuai prosedur pelayanannya itu dijamin kok insya Allah. Nah ini Kak ada lagi Mama Ira, Kak ada lagi Mama Ira 5 tahun nggak bayar. Mama Ira, halo Mama Ira 5 tahun. Jadi Mama Ira, Ya. kalau 5 tahun sudah tidak bayar gimana caranya? Solusinya gimana? Ya. Nah Gimana tuh, untuk Kak? ketentuannya, iuran yang boleh ditagihkan saat ini itu maksimal 2 tahun Ya, plus 2 1 bulan berjalan ya Kak. Jadi untuk 3 tahunnya ditiadakan ya Kak? Ya, jadi alhamdulillah sekarang pemerintah masih membatasi untuk tunggakan yang ditagihkan itu maksimal 24 bulan Ya. plus 1 bulan iuran berjalan. Jadi totalnya 25 bulan. Nah, terus kalau misal berat mau bayar langsung semuanya, Ya. boleh dicicil. Bisa dicicil. Bisa melalui program rehab, Kak. Ya. Sekarang BPJS Kesehatan ada menu rehab. Jadi tunggakan dari iuran teman-teman itu bisa dicicil. Jadi tidak mesti langsung 1 kali bayar. Kayak gitu guys. Kenapa BPJS tidak bisa berlaku? Nah ini ada bertanya Kak Eni Aquino, Kak kenapa BPJS saya Oh, Kak ini apa kendalanya nih apa? kendalanya Kak? Kira-kira BPJS-nya non-aktif atau gimana? Terus kalau non-aktif itu kakak terdaftar segmen apa? Kalau mandiri cukup dibayar tunggakannya Kak, langsung aktif insya Allah. Ya, langsung saja guys, silakan bertanya ya. Kak Ambu Ai, assalamualaikum Kak, mau tanya. Waalaikumsalam Kak, mau tanya, di kakak saya kok bisa ada yang tidak aktif, satu anak bungsu saya. Nah kakak Ambu itu kepesertaannya terdaftar sebagai peserta apa Kak? Kalau PBI itu biasanya mungkin karena datanya yang tidak valid atau dari pemerintah sudah tidak menanggung. Tapi kalau statusnya sebagai peserta mandiri, selama tidak ada kendala di data kepesertaannya dan iurannya dibayar, harusnya aman sih Kak. Ya, tetap ditanggung dong. Kini mohon maaf ya Kak kalau ada chatnya Ya, yang kami tidak baca pertanyaannya. karena ini Sudah banyak bertanya. jadi banyak yang menumpuk. Jadi kami kalau misalnya sudah lewat itu kami sudah tidak lihat. Jadi mohon maaf kalau ada yang tidak kebaca nanti ya Kak. Oh ini Kak ada bertanya. TB Gunawan Aling Kusuma, Saya PBI tapi nggak bisa dipakai, gimana ya? Kalau PBI selama kepesertaannya aktif itu harusnya bisa dipakai kok Kak. Ya. Terutama kalau di Paskes tingkat 1. Nah contohnya kalau misal kakak lagi keluar kota, Paskesnya misalnya di Jakarta terus kakak ke Bogor, itu tetap bisa dilayani di Bogor Kak selama kepesertaannya aktif, insya Allah Ya. bisa. Jadi 3 kali sebulan ya di luar Paskesnya, di luar kota. Ketentuannya itu peserta yang berada di luar wilayah Paskes terdaftarnya boleh dilayani maksimal 3 kali 3 dalam kali waktu dalam paling waktu lama 1 bulan. sebulan. Jadi kalau misalnya lagi keluar kota, tiba-tiba sakit bisa dipakai di luar kota. Jadi Kak mohon maaf ya kalau misalnya ada yang tidak saya baca, saya dan Kak Fatur tidak sempat jawab, soalnya ini komennya sudah ketimpa-timpa semua Kak. Oh nih ada bertanya lagi Kak Humaira. Kak BPJS aku hilang itu gimana ya?
Jadi kalau maksudnya kartunya kayaknya hilang ini Kak. Kartunya mungkin kartunya hilang. Kak Humaira statusnya sebagai peserta apa Kak? Kalau Jadi- Kak Humaira memastikan kartunya aktif itu tetap bisa dilayani kok di Vaskes Kak. Ya, jadi kalau misalnya kartunya itu tidak apa-apa guys, karena sebenarnya itu kita sudah tidak pakai cetak-cetak kartu lagi, karena tinggal KTP atau KK atau aplikasi Mobile JKN Mobile cuma JKN dikasih boleh, lihat. Kak. Jadi enggak mesti. Kak Suharyanto Pramoe nggak ada pemutihan gitu. Sebenarnya kalau untuk penghapusan tunggakan itu tidak ada Kak, tapi untuk pembatasan tagihan itu alhamdulillah sekarang masih ada. Jadi maksimal jumlah tunggakan yang bisa ditagihkan itu 24 bulan plus 1 bulan iuran berjalan. Jadi totalnya 25 bulan. Nah, ini ada bertanya Kak soal persyaratan buat KIS. Kayaknya juga teman-teman harus tahu nih soal KIS itu. Jadi kalau Bedanya sama persyaratan mungkin maksudnya BPJS Kesehatan. persyaratannya Buat daftar untuk diajukan JKN. ke tanggungan pemerintah, begitu mungkin maksudnya Kak Fatur. Oh gitu. Jadi kakak-kakak semuanya kalau misal ada yang bertanya bagaimana caranya didaftarkan dari tanggungan pemerintah, dari mandiri ke tanggungan pemerintah atau dari segmen lainnya sudah nonaktif dialihkan ke tanggungan pemerintah. Nah untuk ini kalau saya di kantor cabang Palopo, saya ambil contoh di kantor cabang Palopo Kak. Jadi alur kelurahan, terus dari kelurahan diusulkan ke dinas kesehatan. Setelah divalidasi datanya atau semua, dinas sosial? Boleh dinas sosial juga. Tapi untuk tanggungan pemerintah daerah untuk Kota Palopo itu ke dinas kesehatan Kabupaten itu ke dinas kesehatan Ya, Kabupaten. betul. Jadi kalau sudah divalidasi di dinas kesehatan, nanti diusulkan ke BPJS Kesehatan untuk menjadi tanggungan pemerintah. Ya, jadi sebenarnya bukan BPJS yang menentukan siapa yang masuk tanggungan pemerintah gitu. Ya, kewenangannya ada di pemerintah. Ya gitu guys. Nah ini ada pertanyaan Kak, bagus nih pertanyaannya. Kak Herlina, tetanggaku kemarin kontrol mingguan ke dokter, tiba-tiba dokter bilang BPJS PBI non aktif. Itu kenapa? Banyak kemungkinan sih Kak Herlina kalau BPJS yang segmen PBI itu nonaktif. Salah satunya mungkin datanya tidak valid. Terus yang kedua data kependudukannya kalau misal dia tanggungan pemerintah daerah A, terus dia sudah pindah ke kota B itu memang sudah tidak ditanggung. Ya, Terus yang ketiga kemungkinannya dari pemerintah sudah tidak memasukkan sebagai warga yang ditanggung. Jadi sudah dinonaktifkan dari Kementerian Sosial biasanya sih Kak. Ya gitu. Nah ini Kak ada Kak Diva Raja. Kak saya mau turun ke kelas 1. Tentu bisa dong. Bisa, tapi Bisa ketentuannya di Pandawa juga. ya boleh lewat Pandawa Ya, untuk jadi ada penurunannya. nomor di sini di atas skalatif. Jadi untuk turun dari kelas 1 ke kelas 3 itu Kak Diva bisa. Cuma syaratnya minimal Kak Diva sudah terdaftar di kelas 1 itu minimal 1 tahun ya Kak. Ya. Jadi setelah 1 tahun baru dikasih bisa pindah kelas gitu ya Kak? Ya Kak. Kak BPJS ku mandiri mau pindah ke BPJS suami perusahaan untuk lahiran. Kira cepat aktif kembali harusnya bisa Kak. Harusnya bisa cepat aktif kalau suaminya sudah aktif menjadi tanggungan perusahaan. Ya, jadi Kak Alita tinggal tanya suaminya untuk melapor Ya, ke HRD-nya. PIC yang mengurus BPJS Kesehatan. Jadi PIC dari perusahaan itu yang berkoordinasi dengan bagian BPJS Kesehatan kayak gitu. Jadi bisa didiskusikan lanjut saja Kak ke HRD-nya biar dibantu sama HRD. Nah ini Kak ada yang bertanya nih, Kak Cute Girl. Cute girl. Iya, Kak cute. Kak, cara ganti vaskes pertama gimana? Kalau untuk ubah vaskes itu minimal 3 bulan sudah bisa diubah. Terus caranya bagaimana?
bisa lewat Pandawa. layanan WA Pandawa 08118 165 165. Ya, nomornya ada di Terus, atas kepala Kak yang Latif. kedua bisa lewat aplikasi Mobile Mobile JKN. Mobile JKN Kak. Bisa lewat Mobile JKN. Terus yang ketiga boleh mengunjungi kantor BPJS Kesehatan terdekat. Nah, tapi kan kalau datang ke kantor itu butuh waktu lagi, mending lewat aplikasi. Jadi sebenarnya BPJS Kesehatan itu menyediakan alternatif. Jadi tidak usah Bapak Ibu datang ke kantor, sudah bisa mengakses layanan JKN. Kayak gitu. Kak, sayembara 2 Kak. Kenapa sekarang harus daftar dari rumah kalau mau berobat? Mungkin ini maksudnya daftar antrian Ya, lewat daftar Mobile JKN, antrian. daftar online ya Kak. Sebenarnya Ya, lewat daftar Mobile JKN, antrian. daftar online ya Kak. Sebenarnya ini fitur yang kami siapkan untuk memudahkan untuk mengakses pelayanan di rumah sakit. Kenapa disarankan untuk menggunakan antrian online? Supaya kakak bisa melakukan pendaftaran itu tidak perlu capek-capek ke rumah sakit untuk rebutan nomor antrian. Ya. Terus di Mobile JKN itu Kak, di antrian online-nya itu sudah muncul estimasinya. Kira-kira kakak dilayani jam berapa. Nah, kakak bisa mempersiapkan, tidak perlu lama-lama menunggu di rumah sakit untuk antri karena estimasinya sudah muncul. Jadi kakak cukup pastikan paling lambat 30 menit sebelum jadwalnya itu kakak sudah ada di rumah sakit. Jadi sebenarnya tujuan dari antrian online seperti itu Kak. Ya, sebenarnya itu untuk memudahkan peserta JKN. Jadi tidak perlu datang dari subuh-subuh ambil antrian terus dilayani baru beberapa jam. Jadi hadirnya fitur itu agar memudahkan, jadi tidak terlalu lama nunggu kayak gitu ya Kak Latif. Iya betul Kak Fatur. Nah ini Kak ada bertanya nih, Kak Zulfi, kalau BPJS, kalau punya anak apa otomatis dapat BPJS atau gimana tuh Kak? Kalau BPJS KIS, kalau punya anak apa otomatis dapat BPJS. Nah kalau untuk ibu-ibu BPJS, nah kalau untuk ibu-ibu yang melahirkan di rumah sakit terdaftar sebagai BPJS tanggungan pemerintah. Apabila melahirkan di rumah sakit itu kalau selama tidak ada kendala di data kependudukan dan kepesertaannya, anaknya itu bisa langsung didaftar di rumah sakit mengikuti kepesertaan ibunya. Jadi kalau ibunya terdaftar tanggungan pemerintah yang teman-teman semua biasa sebut istilah KIS, itu anaknya otomatis terdaftar seperti ibunya. Ya betul. Dan itu status kepesertaannya paling lambat diperbarui itu paling lambat 3 bulan Kak, supaya tidak dinonaktifkan. Jadi overall sebenarnya langsung menjadi tanggungan ya Kak? Iya, jadi bisa ditambahkan menjadi tanggungan mengikuti kepesertaan ibunya. Ya. Tapi jangan lupa paling lambat 3 bulan dilaporkan untuk diupdate datanya ya Kak. Nah ini ada bertanya lagi Kak, Kak Senja Nirwana, berapa ya Kak kelas 1, kelas 2, kelas 3? Kayaknya bertanya soal iurannya nih Kak, berapa sih kalau kelas 1 sebulan, berapa Nah, kelas iurannya. 2? Oke, iuran untuk kelas 1 itu kelas 1 iurannya per orang per bulan itu 150.000. Nah, kalau kelas 2 itu Kelas 100.000. Terus kelas 3 Kelas 3 itu cuma 35.000 guys. 35.000 per orang per bulan. Jadi kalau per bulan 35.000 kayak uang jajan guys. Nah ini sudah mengcover kalau misalnya kita sakit. Kak Nurul Amira, saya mau verifikasi akun Mobile JKN tapi tidak dapat kode verifikasi. Coba berkali-kali tidak dapat. Biasanya kalau Kak Nurul, kalau untuk kendala kode verifikasi OTP-nya itu tidak masuk, karena kebetulan untuk kode OTP, nah kadang saldo pulsa minimumnya itu tidak tidak memenuhi Kak. Jadi dipastikan saldo pulsanya itu masih ada. Gitu. Nah guys, sorry, sudah ada 99 plus pesan. Jadi kalau misalnya ada yang mau ditanya, kayaknya tidak bisa dijawab satu-satu. Oke, jadi Sorry ya kalau kelewat teman-teman.
Bisakah di print? Sedang aja dia. Jadi kakak-kakak kalau misal ada yang bingung masalah BPJS tidak tahu menghubungi siapa, bisa follow akun TikTok saya. Bisa follow akun TikTok saya, nanti kakak inbox ke saya di akun Ya. TikTok saya. Usernya itu Abdul Latif. Abdul Latif @Latif Abdul 05. Ya, jadi bisa dibantu tanya-tanya. Ya, nanti kakak japri ke saya di akun TikTok saya yang ini kak, yang ini. Jadi @latifabdul 05. Ya. Jadi bisa Silakan follow guys. Jadi bisa bertanya ke situ terkait masalah kendala. Sebenarnya bisa juga ada center ya. bisa kak. Bisa ada call center 165 itu bisa juga melalui Pandawa sih kak. Dan sebenarnya ada banyak layanan-layanan yang diberikan BPJS Kesehatan. Ada juga yang dibilang BPJS online, BPJS keliling. Jadi kalau kayak misal BPJS keliling ada dari pegawai BPJS yang keliling ke desa kayak gitu. Jadi pertanyaan dari Kak Septian, kalau ada keluhan di Vaskes kita menyampaikan di mana ya Kak? Kalau untuk penanganan keluhan di Vaskes itu bisa melalui layanan portal QR code yang ditempel di rumah sakit Kak. Ada beberapa sih kanalnya, boleh juga melalui layanan WA Pandawa. Di WA Pandawa itu ada menu pengaduannya Kak. Terus kalau selain yang dua itu ada juga yang namanya petugas BPJS 1. Ada nomor WA-nya di situ ya Kak, di poster nomor WA-nya di situ ya Kak, di poster BPJS 1. Saya coba cari contohnya. Nah, kayak gini Kak posternya. WA BPJS untuk kontak BPJS 1-nya gini Kak. Jadi kalau kakak ada kendala di rumah sakit, itu semua rumah sakit yang kerjasama dengan BPJS Kesehatan sudah terpasang foto yang seperti ini Kak. Jadi kakak boleh menghubungi nomor yang ada di poster itu. BPJS 1 karena dengan adanya petugas BPJS 1 itu dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan peserta jika ada kendala di rumah sakit kayak gitu guys. Nah ini ada pertanyaan nih Kak. Mau tanya, saya ada tunggakan BPJS, gimana cara bayarnya Kak? Cara bayarnya itu untuk peserta mandiri itu bisa dibayar melalui bank, bisa melalui BRI, BNI, bisa melalui mobile banking juga, bisa melalui Indomaret dan Alfamart. Nah, caranya pakai nomor apa untuk dibayar? Kalau untuk nomor pembayarannya itu menggunakan nomor 11 digit terakhir nomor BPJS-nya kakak ditambah angka 85 kali. Jadi nomor VA-nya itu 85 kali ditambah 11 digit angka terakhir nomor kartu BPJS-nya. Nah, ada juga fun fact soal tunggakan nih guys. Jadi sebenarnya BPJS Kesehatan itu ada menu rehab. Jadi kalau misalnya ada tunggakan dari teman-teman atau Bapak Ibu bisa dibayar cicil. Jadi tidak semestinya satu kali bayar kayak gitu. Jadi ada layanan yang membantu masyarakat. Kalau misalnya itu menu rehab, new rehab ya? New rehab. Jadi kakak-kakak ini yang paling banyak muncul pertanyaan. Jadi kalau saya lihat ini banyak yang mirip. Jadi kalau untuk pertanyaan kenapa BPJS saya dinonaktifkan, ini terutama kakak-kakak yang terdaftar sebagai BPJS tanggungan pemerintah.
Nah, alasannya itu banyak sih Kak. Kenapa BPJS-nya bisa dinonaktifkan? Salah satunya karena datanya tidak valid. Terus Apalagi yang tuh, Kak? kedua dari pemerintah, mungkin Kakak dilihat dari pemerintah sudah tidak termasuk warga yang kalau kurang mampu Ya. begitu. Jadi di Kementerian Sosial ada data cuma untuk bagaimana kriterianya dianggap mampu dan kurang mampu itu saya tidak bisa jelaskan Kak, karena itu kewenangan dari Kementerian Sosial. Ya, betul. Terus ada juga tadi yang bertanya, Kak. Katanya dia sudah 8 tahun menunggak. Nah, Itu ini gimana? jadi ini juga yang paling banyak ditanyakan. Ya, itu salah satu Bagaimana pertanyaan kalau dari teman-teman. sudah 8 tahun menunggak atau minimal 3 tahun lah menunggak. Nah, ini sekali lagi saya jelaskan ya kakak-kakak semuanya, kalau untuk tunggakan iuran di BPJS Kesehatan itu maksimal yang bisa ditagihkan itu 24 bulan. Atau 2 tahun. 2 tahun ditambah 1 bulan Tambah iuran 1 bulan berjalan. berjalan. Jadi totalnya 25 bulan. Jadi tunggakan 6 tahun itu dihilangkan ya, Kak? Nah, lebih tepatnya tidak ditagihkan. Ya, tidak ditagihkan. Tidak ditagihkan. Alhamdulillah tidak ditagihkan keseluruhan, dibatasi maksimal 2 tahun tambah 1 bulan iuran berjalan. Jadi jangan ada nih Mama saya 15 tahun. Wih, saya 15 tahun. Wah, ini sama Kak. Sama, jadi maksimal yang ditagih itu cuma 2 tahun plus 1 bulan Kak. Jadi totalnya 25 bulan. Kalau misal berat dilunasi sekaligus, itu boleh dicicil. Tapi kalau untuk program yang dicicil itu namanya program rehab, kepesertaannya nanti akan aktif setelah seluruh tunggakannya dilunasi ya Kak. Jadi sebenarnya BPJS Kesehatan menyediakan layanan yang memudahkan masyarakat. Jadi Bapak, Ibu, dan teman-teman itu tidak perlu bayar langsung sekaligus, tapi bisa secara bertahap kayak gitu. Kakak D, Kak kemarin BPJS-nya di Lutimur, Kak kemarin BPJS-nya di Lutimur, sekarang pindah ke Palopo. Caranya bagaimana Kak biar BPJS-nya di Palopo? Nah, mungkin yang dia dimaksud bisa mau pindah Vaskes. Vaskesnya itu gampang kalau mau dipindahkan. Itu yang pertama bisa melalui WA Pandawa. Ya, lewat Pandawa ada di atas. Ada nomor WA Pandawa itu 08118 165 165. Terus cara yang kedua pindah Vaskes itu lewat aplikasi Mobile JKN. Terus yang ketiga bisa datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan setempat. Ya, tapi kalau misalnya ada layanan online, kenapa harus datang ke kantor? Nah, betul. Kan itu sangat memudahkan sebenarnya guys. Jadi tinggal teman-teman ingin memilih layanan yang mana. Oke, coba beda. Ya, silakan teman-teman bertanya ya terkait kendalanya. Jadi mohon maaf kakak-kakak yang kalau ada yang tidak sempat kami baca soalnya ini komentarnya sudah sudah banyak guys. Jadi kita tidak bisa baca satu-satu. Kak Gina bisa. Kenapa korban digusur tidak ditanggung BPJS Kesehatan? Nah, Kak Gina, kalau untuk korban gusur itu dianggap sebagai korban penganiayaan. Nah, kebetulan kalau untuk korban penganiayaan sesuai dengan Perpres 59 tahun 2024 itu termasuk salah satu layanan yang tidak dijamin oleh program JKN. Jadi kalau untuk penganiayaan tidak masuk dalam layanan oleh BPJS Kesehatan ya guys. Nah, ada pertanyaan nih Kak M. Fadlan Ananta. Kak, kalau mau daftar bikin BPJS gratis itu gimana Kak? Jadi kalau misalnya itu BPJS gratis sebenarnya itu ditanggung oleh pemerintah.
Gimana caranya tuh Kak Latif? Kalau untuk BPJS yang ditanggung pemerintah itu kalau ini saya ambil contoh kasus di Palopo ya Kak. Ya. Nah, alurnya itu warga melaporkan terlebih dahulu ke kelurahan. Setelah itu kelurahan nanti dilaporkan saja, melampirkan KK. Terus nanti diusulkan ke dinas kesehatan. Nanti dinas kesehatan yang validasi datanya lihat. Kalau misalnya tidak ada kendala, nanti diusulkan ke BPJS Kesehatan supaya pemerintah kota menanggung. Selain dinas kesehatan, dinas sosial ya Kak? Beberapa daerah, contohnya di Kabupaten Luwu itu untuk pengurusan BPJS tanggungan pemerintah itu dilaporkannya melalui dinas sosial. Jadi biar berbeda-beda masing-masing daerah Kak. Tergantung pemerintah daerahnya ya Kak. Apakah dinas sosial atau dinas kesehatan. Jadi sebenarnya itu bukan diurus di kantor BPJS ya Kak? Oke, betul. Kak Bunda Murti, kalau udah menunggak 5 tahun pembayaran bisa nggak Kak? Pembayaran bisa dicicil? Boleh Kak. Ada namanya layanan rehab. Jadi untuk program rehab itu minimal tunggakan 4 bulan itu sudah bisa daftar rehab. Cari yang Pelkes. Duh Kak Indri, mohon maaf pertanyaannya itu sudah tertimbun ini Ya, tertutup sama pertanyaan teman-teman BPJS yang lain. Jadi peserta BPJS yang lain juga ini banyak bertanya, tapi silakan bertanya ulang Kak Indri. Kak Indri, siapa tahu bisa ini kita baca. Iya. Promosikan dong. TikTokku ada ku japrik. Iya, tahu ah. Kasih. Iya, ada linknya ku japrik. Oh gitu. Iya. Oh ini saja. Nih, jadi kakak yang kalau misalnya ada yang mau tanya masalah BPJS tapi tidak sempat kami jawab di chat ini, boleh follow akun TikTok saya, nanti kakak chat di situ saja. Nanti insya Allah satu-satu akan saya balas Kak. Ya. Bisa dibuatkan VT kali ya Kak, video. Ada di situ sudah ada beberapa video edukasi. Nanti kalau ada kakak yang bertanya, nanti saya buatkan videonya lagi. Ya, jadi tinggal komentar di video postingan terakhirnya terkait layanannya, nanti dijawab kendalanya, kayak gitu. Monali Kak, kalau antrean bisa diakses bagaimana solusinya? Jadi kalau untuk kendala pendaftaran antrean online itu banyak harus kami cek dulu sih Kak, notifikasi yang muncul itu apa. Kalau misal Kakak Li itu biasa muncul pilihan nomor antriannya itu sudah tidak ada, itu biasanya karena jadwal kontrolnya sudah lewat. Tapi dipastikan Kakak Li kalau mau daftar online di rumah sakit, ini terutama di rumah sakit, kakak sudah ada rujukannya dari puskesmas atau dokter keluarga. Nah, ada pertanyaan dari Kak Palatik. Katanya kalau kelas 1 berapa sekarang? Kalau untuk segmen peserta mandiri kelas 1, yurannya itu 150.000 per bulan per orang. Ya. Tapi kalau misalnya mau kelas 2 itu 100.000, kalau kelas 3 itu cuma 35.000 sebulan guys. Jadi cuma 35.000 dijamin kesehatannya. Kalau misalnya ada sakit bisa ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Padahal cuma 35.000 loh. Kakak AGG, maaf Kak, kemarin kakakku berobat pakai BPJS karena HP-nya tuh lalit, akhirnya disuruh pulang karena sebenarnya kalau untuk pendaftaran online itu kalau HP-nya peserta itu tidak memungkinkan, kita tidak memaksakan kok Kak. Jadi kalau peserta itu HP-nya misalnya HP yang bukan HP Android atau bukan iOS, itu kita tidak memaksakan, hanya saja kita menyarankan untuk pakai antrian online supaya antrian di Vaskes itu teratur. Nah, ini bertanya Kak Fik dari provinsi mana? Kebetulan ini akun Makanja itu kita dari Provinsi Sulawesi Selatan. Kantor cabang Palopo. Dan kantor cabang Palopo itu ada 4 daerah. Jadi Kota Palopo,
Terus yang kedua, Kabupaten Luwu, yang ketiga, Kabupaten Luwu Utara, Utara, yang keempat, Kabupaten Luwu Timur. Jadi satu kantor cabang itu mencakup 4 wilayah. Kak Indri. Khusus Palopo ya? Ini saya sudah aktif tapi belum ada kartunya. Nah, Kak Indri, ini untuk teman-teman yang lain juga. Kalau untuk pencetakan kartu itu sudah tidak ada kartu fisik. Ya, Tapi tidak perlu pakai kartu guys. kalau Kak Indri sudah tahu kepesertaannya aktif itu, kalau Kak Indri mau pergi berobat itu cukup pakai KTP saja Kak, atau pakai KK. Itu sudah bisa dilayani di Vaskes. Ya, ada juga aplikasi Mobile JKN. Jadi sebenarnya overall kita tidak perlu ada lagi kartu BPJS karena sudah include sama NIK ya Kak. Kak, saya kan BPJS Kak Binar Kak, saya kan BPJS Mandiri kelas 3. Kalau mendekati lahiran pindah ke kelas 2, bisa nggak ya? Tentu bisa dong. Kak Binar ini dipastikan dulu, Kak Binar sudah terdaftar di kelas 3 itu sudah berapa lama? Karena syarat untuk melakukan perubahan kelas kepesertaan itu minimal terdaftar sudah 1 tahun Kak. Terus gimana nanti lahirannya? Nah kalau untuk peralihan segmen kepesertaan itu, kalau kakak misal alihkan hari ini, kalau statusnya kakak sekarang kelas 3 aktif, nanti terbaca kelas 2-nya itu di tanggal 1 bulan berikutnya. Kalau kakak lahiran di bulan depan, pada saat kelas 2-nya itu sudah terbaca, ya kakak ditanggung dilayani sebagai Kelas peserta 2. segmen kelas 2. Jadi di rumah sakit hak kamar rawat inapnya itu juga kelas 2 Kak. Jadi kalau misalnya tanggal 29, Tanggal 29 dialihkan itu nanti tetap terbacanya di tanggal 1 bulan depan. oh gitu. Jadi intinya pindah bulan ya? Iya, tapi kalau kakak melakukan perubahan kelas di tanggal 29, lahirannya di tanggal 30, selama kepesertaan kelas 3-nya itu masih aktif, maka kakak masih terbaca sebagai peserta kelas 3. Nah ada pertanyaan dari Kak Nata. Kak, benarkah BPJS akan ditanggung pemerintah? Nah sebenarnya itu di BPJS Kesehatan sudah ada segmen peserta yang ditanggung oleh pemerintah. Namanya itu ada PBJK, PBI, jaminan kesehatan itu tanggungan pemerintah pusat. dan ada juga tanggungan pemerintah Ya, daerah. PBPU, Pemda. Ya, jadi sebenarnya kakak tinggal mengajukan diri kalau misalnya ingin ditanggung oleh pemerintah ke Pemdanya. Bang, saya baru mendaftar BPJS KIS, tapi saya punya angsuran mekar. Itu bisa dapat kartu. Maksudnya mungkin kakak Denny itu apakah bisa didaftar tanggungan BPJS pemerintah? Jawabannya insya Allah bisa Kak. Jadi adapun mungkin angsuran mekarnya kakak itu tidak akan berpengaruh ke proses pendaftaran tanggungan pemerintah. Namun kalau untuk tanggungan pemerintah itu kewenangannya ada di pemerintahnya. Ya, pemerintahnya sendiri. Jadi Apakah kakak nanti dimasukkan akan ke dalam tanggungannya atau tidak? Jadi sebenarnya terkait BPJS gratis itu sebenarnya bukan diurus di kantor, tapi diurus oleh Pemdanya. Kayak misalnya dinas sosial, ada juga daerah yang dinas kesehatan ya Kak? Iya, ada daerah yang dinas kesehatan. Kalau misal contohnya di Palopo itu pelaporannya di dinas kesehatan. Tapi kalau untuk di wilayah kerja kami di Kabupaten Luwu itu pengurusannya di dinas sosial Kak. Jadi masing-masing Pemda itu berbeda. Coba baca di situ. Saya baca sini. Ya sorry ya guys kalau misalnya ada pertanyaan Bapak Ibu dan teman-teman yang tidak terjawab. Soalnya banyak dari teman-teman yang bertanya, jadi kita tidak bisa menjawab semua. Tapi overall sebenarnya kita tidak bisa menjawab semua. Tapi overall sebenarnya pada kendala yang lewat pandang. Oh iya, sama-sama Kak Indri. Katanya Kak Latif, makasih infonya. Makasih infonya dari Kak Indri. Jadi nanti Kak Indri dan teman-teman lainnya sudah pasang di komentar akun saya. Kalau kakak mau bertanya masalah BPJS yang tidak bisa dijawab sekarang, itu kakak
Kalau di kolom atau artinya aktif. Nah ini ada banyak Kak user 492. terus Kak Denny, saya teh dulu punya BPJS gratis, cuma karena aktif gimana itu jarang dipakai, katanya itu akan dinonaktifkan. Nah itu tidak benar. Jadi itu tidak benar. Kalau BPJS-nya itu tidak dipakai akan otomatis nonaktif, itu tidak benar. Jadi penonaktifan BPJS tanggungan pemerintah itu biasanya karena datanya tidak valid atau memang karena pemerintah sudah tidak menanggung. Nah, alasan tidak menanggungnya itu biasanya untuk jawabannya itu bisa ditanya ke dinas sosial. Mungkin di dinas sosial ada kriterianya sendiri. Kami tidak terlalu paham bagaimana kriterianya, Kak. Ya, itu tergantung dari bagaimana kebijakan pemerintah daerah, dinas sosial maupun dinas kesehatan terkait. Nah, ada nih yang bertanya Kak Desrita, Kak gimana cara aktifin BPJS? Udah lama nggak dipakai? Kalau Kak Desrita, kalau BPJS-nya itu yang mandiri cukup bayar iuran sebenarnya Kak, itu bisa langsung aktif. Tapi kalau tanggungan pemerintah, Kakak mau aktifkan kembali sebagai tanggungan pemerintah, boleh dilapor ke dinas kesehatan atau dinas sosialnya. Tapi kalau Kakak mau alihkan ke tanggungan ke peserta mandiri itu bisa. Nanti bisa lewat Pandawa atau bisa lewat mengunjungi kantor BPJS Kesehatan yang ada di domisilinya Kakak. Dulu nih. Saya udah pernah daftar BPJS gratis pasca operasi, dulunya pakai BPJS yang bayar dan sudah melunasi sebanyak 600.000. Jadi kakak-kakak, kalau untuk BPJS itu sebenarnya bukan gratis ya Kak, tapi ditanggung oleh pemerintah. Ya. Jadi pemerintah yang membayarkan iurannya. Jadi sebenarnya ada dua segmen yang ditanggung ya, itu namanya PBJK ya Kak, PBI, ditanggung di ya, pemerintah PBI. pusat. Ditanggung oleh pemerintah pusat dan ada juga yang ditanggung Oleh oleh pemerintah daerah. Kak Umul bana tapi sekarang ditagih lagi, sebabnya apa? Mungkin ini Kakak Umul sebelumnya bertanya BPJS-nya mungkin sudah dialihkan tapi masih ada tagihannya. Boleh jadi itu masih ada sisa tunggakan sih Kak. Kenapa ditagih? Benar. Kak user 99, maaf bertanya, benarkah tunggakan BPJS peserta BPJS akan dihapuskan? Kalau untuk sampai sekarang Kak belum ada kebijakan untuk penghapusan tunggakan. Kalau mencicil tunggakan iya ada Kak, ada. Tapi kalau untuk menghapus sampai sekarang itu belum ada kebijakan yang membolehkan untuk dihapuskan tunggakannya. Tapi kalau untuk tunggakan itu sebenarnya dibatasi juga Kak, maksimal 2 tahun yang ditagih. Ya, jadi misalnya 10 tahun, 8 tahun itu dihapus jadi maksimal 2 tahun dan 1 bulan berjalan. Kak Lilis, saya kemarin berobat ke IGD pakai BPJS di Rumah Sakit Siloam tapi tidak bisa, harus bayar. Nah, Kakak Lilis ini di Rumah Sakit Siloam mana? Ini boleh diinfo. Terus Kakak Lilis sakit apa? Karena untuk IGD memang sebenarnya tidak semua penyakit atau keluhan itu bisa ke IGD, karena IGD itu namanya instalasi gawat darurat, itu khusus untuk pasien yang statusnya gawat darurat Kak. Nah kalau untuk gawat darurat itu ada kriterianya juga, jadi tidak semua itu pasien statusnya gawat darurat Kak. Tapi kalau untuk pelayanan di IGD, statusnya Kakak gawat darurat itu bisa rawat jalan, bisa rawat inap juga.
Jadi kalau untuk gawat daruratnya ini sekalian kami sampaikan ya, kalau untuk gawat darurat itu kriterianya sesuai dengan peraturan dari Kementerian Kesehatan itu ada lima kriterianya. Yang pertama gangguan jalan nafas. Jadi kalau gangguan jalan nafas, terus pernapasan atau sirkulasi, nah itu masuk salah satu indikasi darurat, itu boleh langsung ke IGD. Terus penurunan kesadaran. Nah, yang ketiga itu gangguan hemodinamik, terjadi perubahan drastis pada aliran darah atau tekanan darahnya. Terus kecelakaan pastinya itu bisa langsung ke IGD. Terus kondisi lainnya seperti pendarahan hebat, demam tinggi dan kejang-kejang itu membutuhkan penanganan segera, itu termasuk kategori yang bisa dilayani di IGD. Nah ini Kak, ada bertanya Kang Andre, izin Bang, mau tanya caranya untuk aktifkan mobil JKN karena nomornya hilang dan lupa email dan kode itu gimana Kak? Untuk perubahan aktifkan kembali mungkin akun MJKN-nya kali ya Kak. Ya. Sudah lupa password, Ya. lupa nomor HP, terus emailnya sudah tidak terpakai, itu update datanya bisa dilakukan tanpa harus ke kantor. Itu melalui WA Pandawa. Kalau WA Pandawa itu nomornya 08118 165 165 seperti yang ada tertulis di Ya, atas ini. ada di atas kepala Kak Latif. Bisa ada beberapa layanan di situ ya Kak. Ya Kak. Tuh, ada nih Kak. Mati, Cok. Terjeda. Jeda. Nah, Kak Latif, ada yang bertanya nih. Kenalan dong sama hostnya. Perkenalkan diri, Mas Latif. Halo Kak Sis Uka Maca. Kak Jin, nama saya Abdul Latif. Saya tugasnya sebagai BPJS 1. BPJS Kesehatan siap membantu. Tugas saya itu berkunjung ke rumah sakit setiap hari untuk memastikan peserta BPJS itu mendapatkan pelayanan sesuai dengan ketentuan. Nah, terus Kak Fatur, nah perkenalan Kak Fatur, siapa namanya? Halo, perkenalkan nama saya Fatur guys. Nah, perkenalkan akun Kak. Oh, kalau akunnya. kakak ada yang mau ditanya yang kami tidak bisa jawab di sini karena ada keterbatasan waktu. Baterai yang dipakai live juga. Jadi kakak bisa lobet. follow akun saya. Nanti kakak bisa tanya di akun yang ini, akun Abdul Latif. Itu saya ada beberapa VT, tapi kalau di situ tidak menjawab, bisa kakak DM. Ya, bisa bertanya juga pas di VT-nya, nanti dibuatkan VT baru, dijawab pertanyaannya. Dijawab oleh Kak Latif. Ya, Oke, guys. mohon maaf ya kakak-kakak semuanya karena pertanyaannya tidak bisa saya jawab. Tapi kalau misal kakak bingung mau tanya kemana, nah silakan follow saja akun saya, nanti DM atau bisa ke Pandawa juga. Ya, jangan lupa makan Java Loco dan di follow. Nanti kami jawab juga di situ. Ya, dan jangan lupa setiap hari Kamis itu kita ada live untuk menjawab permasalahan dari teman-teman JKN. Ya, jadi kalau misalnya pertanyaannya belum terjawab, bisa join lagi di minggu depan. Nah, oke guys, cukup sekian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan see you Sampai jumpa pekan depan. Oke. Kamis depan. Bye bye. Jam 4 ya. Jam 4. Jangan lupa follow Makanja on air. Makanja Palopo 1808.